binaragawan kita bilang ya, itu kan mengkonsumsi proteinnya luar biasa, sangat menyeramkan. Disfungsi atau gangguan pada ginjal. Ini kan kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak dari kecil. Halo Bu Vito, ya kita jumpa lagi nih dalam opini kesehatan di masyarakat ya. Nah, baru-baru ini ada heboh juga nih masalah diet, katanya diet tinggi protein. Nah, sebenarnya ini diet yang seperti apa sih Bu? Ya kalau saya tahunya kan diet itu hanya diet kalori, diet mengurangi garam ya. Ini ada namanya diet tinggi protein. Ini adalah diet yang seperti apa Bu? Diet tinggi protein sendiri merupakan diet yang dilakukan dengan menekankan pola konsumsi pada makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi. Contohnya itu pada daging merah, kemudian ikan salmon, kemudian mungkin makanan-makanan laut yang memang punya protein yang cukup tinggi dibandingkan makanan-makanan lain yang berasal dari hewan lain seperti unggas, contohnya hewan unggas ataupun telur, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Oke, berarti dia setiap hari hanya mengkonsumsi kayak tadi daging-dagingan gitu aja Bu? Enggak, sayur semua nggak dikonsumsi gitu Bu? Nah, atau bagaimana Bu? Oke, balik lagi konsepnya kan tetap diet, nah gitu ya, diet tinggi protein. Nah, dia tetap mengkonsumsi makanan-makanan pokok lainnya seperti karbohidrat, sayur, tapi dia lebih menekankan kepada konsumsi protein. Artinya dia lebih menekankan kepada makanan-makanan yang protein tinggi, lebih banyak. Artinya dia memporsir itu lebih banyak dibandingkan untuk karbohidrat. Mungkin bisa jadi dalam satu piring nasi ya, kalau kita contohkan satu piring nasi, mungkin nasinya hanya segini, sayurnya hanya seadanya, tapi ikan atau daging merah itu lebih banyak. Nah seperti itu, karena kan orang-orang tetap butuh sumber energi. Nah sumber energi kebanyakan kan memang berasal dari karbohidrat. Nah seperti itu. Itu mungkin bagi masyarakat Indonesia ya. Karena kan ini kan kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak dari kecil. Ya contohnya orang India mengkonsumsi gandum. Ya dia tidak mengenal yang namanya mungkin nasi, tetapi sama-sama yang memang karbohidrat. Ya ada juga ya yang dari kecil, contohnya dulu kita bilang bangsa barbar Bu. Nah, itu kan hanya mengkonsumsi makanan ya mungkin seperti ini Bu ya, tinggi protein ya. Karena mereka hanya berburu ya, dapatnya misalnya kijang, rusa, itu yang mereka makan. Ini mungkin contoh salah satu contoh yang bisa kita ambil ya Bu. Tinggi protein ya. Cuma malahan ini diterapkan untuk menjadi diet. Yang bisa membantu mengurangi berat badan. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau kita bahas seperti itu, tadi Ibu ada menyinggung protein seperti dari kacang-kacangan ya. Nah, bisa nggak kita ganti dengan tahu tempe? Kan tinggi protein juga nih. Bisa nggak Bu? Nah, sebenarnya sama-sama mengandung protein. Tapi mungkin tingkat proteinnya sudah berbeda gitu ya. Nah mungkin kalau untuk ke tahu tempe memang mengandung protein, tapi saya rasa tidak bisa hanya protein yang kita perlu dari tahu tempe aja. Kita makan tahu tempe aja dalam satu hari 3 kali tahu tempe. Tahu tempe nggak bisa. Saya rasa kurang efektif Pak. Karena memang berbeda dia kalau kadar memang kita ukur ya Pak ya, dari segi gizinya itu memang berbeda protein yang ada di tempe dan yang ada di daging merah beda Pak, berbeda. Berarti ini juga, berarti kalau seseorang yang diet protein tinggi, ini juga akan terbentuk massa otot yang bagus ya Bu ya? Atau gimana Bu? Nah, balik lagi sebenarnya ada plus minusnya sebenarnya Pak ya. Nah ada benefitnya kita dapat kalau kita konsumsi dengan metode diet protein tinggi ini, ada juga sebenarnya efek buruknya bagi kesehatan ya. Coba kita bayangkan dengan pola konsumsi orang Indonesia yang bagaimana melakukan pola diet yang seperti ini dengan aktivitas yang bagaimana, tentu kita perlu membandingkan dong. Tadi Ibu bilang ada plus minusnya nih. Nah, sebenarnya kalau untuk kesehatan sendiri, ini dianjurkan nggak sih Bu diet seperti ini? Sebenarnya untuk indikasi tertentu diet tinggi protein ini dianjurkan, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Karena ketika diet tinggi protein ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menimbulkan
efek kepada kesehatan kita. Salah satunya adalah ginjal. Ketika kita melakukan diet tinggi protein dalam jangka waktu yang panjang, maka itu akan berpengaruh kepada fungsi ginjal kita. Mengapa? Karena protein itu sendiri kan ketika masuk ke dalam tubuh dia akan dipecah menjadi asam amino. Ya Pak ya, asam amino. Nah, ginjal akan mengalami kesulitan, akan bekerja lebih keras untuk memecah asam amino tadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin akan menyebabkan disfungsi atau gangguan pada ginjal itu tadi. Oke, berarti kalau kita bilang seperti itu, Bu, seorang atlet binaragawan kita bilang ya, itu kan mengkonsumsi proteinnya luar biasa, sangat menyeramkan. Ya, ada yang sampai mengkonsumsi putih telur itu sampai ya 1 papan, 30 butir gitu ya. Ada yang sampai daging merahnya dia mengkonsumsi agar massa ototnya bagus gitu ya. Berotot lah kita bilangnya. Berarti ini juga tidak baik ya, Bu? Atau bisa juga nanti untuk jangka panjangnya ginjalnya ini bermasalah? Atau seperti apa, Bu? Mungkin secara teori ya Pak ya, secara ilmunya gitu seperti itu ya Pak ya. Ini akan berpengaruh kepada fungsi ginjalnya di beberapa tahun ke depan. Tapi kita tidak tahu apakah dia kan seorang atlet, pasti tidak hanya itu dong asupannya, pasti dia punya trik yang lain. Nah, kita tidak tahu apa yang mendukung seperti itu. Berbeda dengan misalnya orang awam yang melakukan diet hanya menggunakan itu aja tanpa trik yang lain. Nah, tentu berbeda dong dampaknya di beberapa tahun ke depan. Nah, gitu. Tapi secara teori pasti akan menimbulkan beberapa dampak gitu. Berarti pemahamannya sebelum melakukan diet tinggi protein ini juga harus ada pemahaman yang lebih dalam dulu. Iya, benar. Seperti itu, Bu ya. Karena kan kalau yang tadi Ibu sampaikan seperti asam amino, nah asam amino ini kan sangat bagus untuk otot. Berarti diet ini adalah diet yang untuk orang lakukan untuk mengurangi mungkin cairan lemak dalam tubuh kita bilangnya, dan badannya berisi berotot lah, seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang seperti itu tadi Ibu bilang negatifnya deh. Positifnya apa sih, Bu, untuk tubuh kita? Kalau dengan diet ini, ya namanya diet, pasti tujuannya untuk kurus. Dan mungkin badannya jadi bagus. Nah, seberapa efektif sih, Bu, dengan misalnya kita bandingkan dengan diet kalori? Nah, kalau diet kalori kan gampang, Bu. Kebutuhan kita 2.500, kita konsumsi 1.500. Nah, ini lebih efektif mana, Bu? Nah, berbicara tentang efektif, seperti ini dulu, Pak. Kebanyakan orang yang melakukan diet tinggi protein ini tidak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang awam biasa. Yang pasti dia punya indikasi tertentu kenapa dia memilih diet protein, dan pasti dia punya goal seperti binaragawan. Nah, tidak akan mungkin orang awam melakukan diet protein, kan seperti itu ya Pak ya. Nah, pasti kebanyakan yang melakukan itu pasti punya indikasi tertentu, goalsnya apa gitu. Makanya dia punya. Jadi berbicara tentang efektif, ya kita balikin lagi nih kepada tujuan orang tadi gitu. Kalau misalnya seperti saya orang yang biasa, pasti saya bakalan lebih memilih untuk diet kalori dibandingkan diet protein. Dan mungkin dari sisi budget lebih murah. Lebih murah, benar Pak. Karena kan nggak mungkin yang tadi Ibu sampaikan, makan pagi kita daging merah, makan siangnya salmon, ya, benar. Makan malamnya nanti pakai Promax mungkin ya, obat sakit mah ya. Jadi ini yang mungkin ya saya sudah mulai paham nih, Bu. Berarti diet ini adalah diet yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan agar mungkin badannya itu jadi lebih berotot. Dan massa ototnya lebih bagus. Tetapi mungkin hanya skala ya tidak dilakukan jangka panjang ya, Bu. Iya, benar. Ini hanya untuk massa ototnya mungkin untuk pertandingan gitu ya, Bu ya. Benar, Pak. Tetapi kalau untuk orang awam ini adalah suatu teori ataupun trik yang tidak terlalu dianjurkan, Bu ya. Malahan lebih baik kalori tadi, Bu ya. Iya, benar, nah, kalau kita bahas masalah tadi diet kalori, ini lebih gampang, lebih hemat, tetapi kadang-kadang kan di masyarakat salah kaprah nih, Bu. Nah, dia bilang, saya sudah kurangi makan nasi kok, tapi minumnya es teh manis. Nah, jadi sebenarnya minuman ini mengandung kalori juga atau gimana, Bu? Sebenarnya semua makanan semua makanan sebenarnya ada nilai kalorinya. Nah, perhatikan variasi dari makanan kita. Berarti kalau kita mau diet kalori, alangkah baiknya
dimulai mungkin dari minuman itu dimulai dengan air putih ya Bu? Air putih, iya benar Pak. Ya, ataupun minuman misalnya teh tawar, ataupun kopi tawar ya. Jangan kita tertipu dengan yang manis dan tidak bisa bikin kenyang ya Bu ya. Berarti kalau dari diet protein ini Bu, ini sebenarnya kan kalau konsepnya kan kita bilang dia menaikkan massa otot dan menurunkan massa lemak seperti itu Bu ya. Nah, kalau dari kita timbang beratnya sebulan bisa berapa kilo turunnya Bu? Dari berat badan. Dari berat badan, mungkin diet protein Pak. Mungkin kalau menurut saya tidak jauh berbeda dengan kalau kita melakukan, atau bahkan mungkin diet kalori mungkin lebih signifikan penurunan berat badannya. Kenapa? Karena kita diet protein ini dia memang bukan ke lemak tapi kepada massa otot. Jadi mungkin tidak terlalu signifikan untuk penurunan berat badan, tapi lebih ke pembentukan ya Pak ya. Pembentukan massa otot, jadi lebih padat. Badannya lebih besar lah, iya, lebih berotot padat gitu lah, ya. lebih berotot gitu. Oke, saya paham. Berarti kesimpulannya diet protein tinggi protein ini tidak dianjurkan ke orang awam yang tidak memiliki pengetahuan ya. Iya, benar. Lebih baik memilih seperti mungkin diet kalori ataupun diet lemak ya. Oke, terima kasih Bu Vito.